Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fadli dengan NIM 421230178 dari kelas Mekatronika semester 6 C pagi. Jadi di sini saya ingin membuat video praktikum DCS atau Distributed Control System, di mana kali ini disuruh membuat sebuah sistem sekuensial dan interlock. Nah, jadi di sini saya sudah membuatnya menggunakan software eh, di VMware. Lalu di VMware ada Yokogawa Centum. Nah, di sini saya menggunakan sistem view-nya. Nah, di sini terdapat sistem yang sudah saya buat, uh, di mana kali ini itu menggunakan uh, beberapa ada nih ada tiga input dan dua output. Uh, ini bisa saya tunjukkan di switch dev. Nah, ini sudah ada. Lalu mungkin langsung saja ke proses runningnya ya. Untuk proses runningnya itu kita ikuti tutorialnya. Oke, sini operasi dan monitoring. Mungkin saya bisa langsung saja ke test function. Untuk proses test functionnya agak lama. Nah, bisa kedengaran dari suaranya, maka prosesnya akan test functionnya berjalan lancar. Ini saya tinggal kita tunggu bentar. Ya, oke. Setelah udah, maka kita bisa ikuti tutorialnya. Oke, saya kecilin sebentar suaranya. Oke. Nah, sini kita disuruh panggil faceplate dari ST01. ST01. Nah, jika sudah, maka kita panggil yang lain juga, star switch, high switch. Pada variabel yang sudah kita buat tadi, star underscore switch. Nah, sini ada star switchnya. Lalu ada high switch, high switch. Lalu ada low switch. Terus ada valve A open, valve A open, valve A. Sini kita open semua sekalian. Lalu ada valve B open. Oke. Nah, kita ikutin saya tutorialnya. Jika sudah, maka tampilannya akan seperti itu sesuai dengan yang sudah kita buat tadi. Nah, lalu kita bisa mengubah mode ST01-nya ke mode auto. Di sini saya sudah mengubahnya ke mode auto, dan untuk mengubahnya itu di sini kita bisa tekan stepnya, lalu item, lalu ke mode. Nah, misalnya sini sudah auto, misalnya saya mau bikin ke manual, maka kita tekan main. Kalau kita giniin, nah, dia akan pindah ke main. Nah, untuk mode ke autonya lagi tinggal kita item, mode, lalu manual, auto, AUT. Nah, nah, di sini udah auto sesuai. Lalu on-kan star switch dan on-kan high switch. On-kan star switch, lalu on-kan high switch. Apa yang terjadi? Maka valve B-nya akan aktif. Nah, uh, untuk valve A-nya itu tidak akan berubah, dan di sini kita juga disuruh untuk melihat tuning
dan ST01 tabelnya. Sini saya akan menunjukkan ST01 tabelnya saja. Table. Nah, untuk hasil yang di sini itu bisa kelihatan itu sudah sesuai dengan yang ada di modul, di mana AAAA yaitu kuning-kuning merah dan 112. Ini kuning-kuning merah AAAA 112. Untuk ininya nilai yang sudah kita set tadi, yang sudah kita atur. Nah, lalu kita akan lanjut ke proses selanjutnya. Ini yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, ST1 masih dalam mode auto, sini masih mode auto. Lalu untuk start switch-nya masih kita on-kan. Untuk high switch-nya akan kita off-kan. Aduh, mohon maaf. Untuk low switch-nya untuk high switch-nya kita matikan. Lalu untuk aktifkan low switch-nya, low switch kita aktifkan, maka valve A akan aktif dan valve B-nya akan off. Nah, untuk tampilannya itu juga akan berubah dari yang sebelumnya. Sabar, saya buka ST01 table. Nah, yang tadinya kuning-kuning merah, maka kali ini akan berubah menjadi hijau, merah, hijau, kuning, karena kondisinya berubah. Oke, untuk praktikum 1 kali ini mungkin sudah clear, dan sini saya akan menunjukkan hasil praktikum untuk interlock dan untuk interlocknya. Oke, mungkin saya matikan saja, nanti akan saya tes function ulang. Oke, sudah, lalu saya tes function lagi. Sabar, kita silangkan dulu semuanya di Pycode-nya. Ini kita silangkan. Oke, ini kita silangkan aja. Ini untuk input yang tadi saya gunakan. Oke, bisa tes function lagi. Oke, pastikan hit stationnya sudah benar. Oke, maaf jadinya menunggu lagi. Sini nantinya saya akan menjelaskan praktikum interlock atau logiknya, praktikum keduanya dalam satu modul. Mohon maaf jika proses pada saat mau mulai tes functionnya itu agak lama. Nah, sudah terdengar bunyinya, kita tinggal tunggu bentar lagi saja. Oke, setelah completed, kita lihat sini terdapat inputan yang sudah diinisialisasikan. Lalu di sini terdapat logika yang sudah dibuat. Nah, sini saya akan menunjukkan bagaimana cara logikanya kerja. Nah, sini saya akan mulai running dan saya akan mengaktifkan testbed untuk LSL-nya. Oke, sini bisa masuk ke ISD aja dulu. ISD, apa itu ISD? ISD itu ini yang kita buat, dan LC dan juga LC yang kita buat. Nah, ISD, ini ada ISD. Lalu dari ISD kita bisa mengambil tuningnya dan mengubah modenya menjadi auto. Lalu kita bisa mengambil logic chartnya yang sudah kita buat sebelumnya,
lalu kita bisa memanggil fungsi LC yang tadi kita buat. Nah, sini terdapat fungsi LC yang sudah dibuat. Oke, bentar kita rapikan dulu. Lalu terakhir itu ada control chart gitu. Sini saya akan tunjukkan control chartnya. Nah, ini ada control chartnya. Terus kita atur tata letaknya untuk oke, dan ini untuk CG-nya. Geser terlebih dahulu agar lebih rapi. Nah, di sini bisa dilihat dari gerbang logika yang digunakan. Di sini saya menggunakan 3N untuk setiap sensornya, sehingga sistem ini dia akan mengirim pesan alarm low jika ke salah dua dari ketiga sensor ini itu aktif. Jadi misalnya sensor A dan B aktif, maka dia akan memberikan sinyal satu dari gerbang N ini, dan dia akan masuk ke gerbang OR ini, dan dia akan mengirimkan sinyal satu ke gerbang N ini. Tetapi kalau jika hanya dua sensor saja yang aktif, LC mode-nya tidak mode auto dan pump B-nya itu nggak aktif, maka dia tidak akan bisa mengeset ketiga ini. Dan untuk mengaktifkannya dan untuk mengesetnya itu kita perlu mengaktifkan LC mode-nya ke mode auto dulu, dan pump B-nya kita aktifkan terlebih dahulu. Dan untuk alarmnya di sini diambil dari sebelum dan alarmnya ini diambil dari keluaran dari N yang ini yang menuju ke fungsi setnya juga, sehingga nantinya yang akan ke set itu adalah mode LC-nya akan modenya tetap manual dan pump-nya akan off. Di sini saya akan tunjukkan terlebih dahulu. Kita di sini akan memindahkan LC-nya ke mode auto. Kita pilih item, lalu cari mode, lalu kita ketik auto. Nah, setelah kita pindahkan ke mode auto, dia akan mengirimkan sinyal satu yang berwarna merah ini. Lalu untuk pump B-nya itu bisa kita aktifkan. Nah, jika kita aktifkan, maka dia akan berubah menjadi sinyal satu, tetapi gerbang N di sini belum aktif dikarenakan kita harus mengambil satu inputan aktif lagi dengan cara mengaktifkan salah dua dari tiga sensor tersebut. Nah, ini misalnya saya akan mengaktifkan sensor A dan sensor B. Nah, jika sensor A dan B aktif, maka di sini sempat aktif secara barengan. Lalu untuk sinyal alarmnya ini akan tidak aktif kembali dikarenakan LC modenya menjadi mode manual, sehingga ini akan bernilai 0 lagi, dan pump B-nya akan bernilai 0, sehingga ini akan bernilai 0 juga. Nah, kita bisa lihat notif alarmnya itu di sebelah kiri atas ini. Nah, di sini bisa kelihatan bahwa ada alarm level tank low di jam 9.25 14. Nah, tapi setelah 1 detik setelah itu, maka dia akan menjadi normal kembali, karena seperti yang saya bilang tadi, setelah dia ke set atau ke save holding, maka LC-nya akan mode manual, sehingga ini akan bernilai 0. Dan karena gerbang logika N itu semuanya harus satu, maka ini otomatis tidak akan mengeluarkan output, dan maka untuk alarmnya itu tidak akan muncul lagi dan akan normal kembali. Nah, di sini kita untuk ini tinggal kita tekan saja resetnya untuk mengulang kembali. Oh ya, sini saya akan menunjukkan gimana jika saya memaksakan pump B-nya akan aktif, maka dia akan aktif sementara, habis itu langsung mati. Oke, nah bisa kelihatan di sini juga dia sempat aktif, baru langsung hijau kembali. Nah, di sini bisa dikatakan bahwa fungsi interlocknya dan save holdingnya itu sudah benar. Dan di sini kita reset terlebih dahulu, kita ganti sensornya yang bisa digunakan. Jadi kita menggunakan sensor A dan B. Lalu di sini saya akan menunjukkan untuk sensor B dan C misalnya. Ini item, ke mode, lalu ke auto. Setelah ke mode auto, kita aktifkan pump B-nya.
sensor B dan C misalnya. Itu hasilnya akan tetap sama nih, bisa tengok dia akan merah sebentar lalu akan hijau kembali lagi untuk alarmnya. Nih bisa dilihat nih alarmnya 92723 nih, 927. Nah, dia saat 1 detik setelah itu dia akan normal kembali dikarenakan keluar inputan dari alarm ini itu bukan ngambil dari fungsi set seperti ketiga ketiga ini. Sedangkan untuk inputan dari alarmnya itu kita ambil dari keluaran dari fungsi N terakhir ini. Nah, sini saya pun akan coba untuk ke mode autonya secara maksa. Itu seharusnya tidak bisa. Kita ubah ke mode LC-nya menjadi auto. Seharusnya tidak bisa karena di sini untuk LC-nya itu udah mode manual, udah keset ya. Coba saya enter. Nah, dia akan aktif, itu akan mati langsung mati. Nah, untuk mengulangi lagi kita perlu menekan reset. Lalu kali ini saya akan mencoba untuk mengganti sensornya lagi. Tadi pertama AB, lalu ini BC. Nah, mungkin ini kali ini saya akan coba AC. Sini item ke mode, lalu auto, lalu pump B nya kita aktifkan, lalu untuk sensor A dan sensor C. Nah, maka akan masuk alarmnya terlebih dahulu. Nih, bisa dilihat 9201 dan 9202 itu akan normal kembali. Sini kayak acknowledge, jadi kita sudah mengetahui inputannya. Oke, mungkin dari praktikum kali ini bisa disimpulkan bahwa praktikum kali ini sudah berhasil dalam menerapkan interlock dan scaffoldingnya menggunakan gerbang logika atau logic chart yang ada di sini. Mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.